Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ajma'in. Halaman 14. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa an aliyin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, ia berkata, lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khufi awla bil mashi min a'lahu. Andai sekiranya agama ini, yaitu dengan pemikiran, niscaya adalah bawahnya khuf mujah itu lebih pantas untuk diusap dibanding atasnya mujah. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khufaihi. Demi sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap atas bagian luar khufnya, dua khufnya Nabi. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita pertemuan ini masih membahas tentang khuf atau yang disebut mujah. Sepatu bukan, kaos kaki bukan. Saya ambil biar saudara jangan selagu-lagunya dalam agama. Ini namanya khuf. Saya mau pakai dulu, atau yang mau pakai-pakai. Pakai nih, sepatu bukan, bukan khuf nama. Saya pakai. Khuf. Saya pakai dah. Ini namanya khuf nih. Tuh. Jadi enggak ada lipatannya, sholat sujud bisa dilipat kakinya tuh. Begitu. Enggak tembus air di atas mata kaki. Itu namanya khuf. Kalau sepatu saudara kena air masuk, enggak sah. Bukan khuf namanya. Ini namanya khuf. Kayak sepatu bayi. Bawahnya enggak ada, sholat bisa lipat. Jalan-jalan kemana-mana. Ini yang kita mau atur. Namanya khuf. Daerah dingin biasanya, biar enggak dingin. Ajaran kita ini kaitannya hanya kaitan wudu. Membasuh kaki bisa diganti tanpa perlu membasuh kaki, cukup ngusap khuf. Mujah dalam bahasa Jawa, inilah yang disebut khuf. Jangan sampai kita di kereta itu disuruh pakai sepatu, kata Nabi. Bukan sepatu di otak kita gitu. Tapi harus mengikuti tuntunan agama. Hadis kita diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya
Demikian pula Imam Ad-Darimi di dalam kitab sunannya, Al-Baihaqi di dalam Sunanul Kubra'nya, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, sahabat Nabi yang lahir pada tanggal 13 bulan Rajab tahun 30 dari tahun gajah. Udah pas kayak tadi. Sehingga selisih umur dengan Nabi 30 tahun. Satu-satunya sahabat yang lahir di dalam Ka'bah. Abahnya namanya Abu Talib, ibunya namanya Fatimah bintu Asad. Sayyidina Ali, misana Nabi, sahabat Nabi, dan juga menantunya Nabi. Kata Imam Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau sekiranya agama itu dasarnya akal doang, pemikiran saja, maka berbicara mujah ini yang kudunya diusap juga bawahnya, bukan atasnya. Orang jalan kemana-mana pakai bawah, bisa mohon maaf kena kotoran, kena najis, kudunya juga yang diusap bawah, bukan atasnya. Kalau pakai akal. Kata Imam Ali, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian luar dari dua mujahnya, bukan dari bawah. Begitu. Perlu kita renungi dengan teliti terkait dengan ajaran-ajaran agama yang pelik. Kita tidak boleh mengedepankan logika tanpa bersumber dari agama. Akal mesti harus selaras dengan agama, bukan agama yang kudu tunduk pada akal. Itu keliru. Tapi hendaklah akal tunduk pada agama. Materi kita Imam Ali bin Abi Talib, imam mujtahid dari kalangan sahabat, merenung lama menghadapi ajaran-ajaran agama. Imam Ali menyampaikan kepada kita untuk menutup pintu-pintu dan celah-celah logika supaya orang awam tidak rusak agamanya. Karena itu, dalam berbagai ajaran agama, bila akal kita nggak masuk, jangan dipaksa. Dulu ada orang mengkritik Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki dapat warisan dua perempuan. Artinya laki-laki dua, perempuan satu. Ada yang mulai utak-atik otak. Kata dia, ini tidak selaras dengan akal.
masa sama-sama anak dibedakan. Yang laki dikasih 2, sedangkan yang perempuan dalam warisan dikasih 1. Ini tidak adil, sulit diterima oleh akal. Masa laki-laki 2, perempuan 1, bukankah dua-duanya anak almarhum? Begitu. Ini namanya utak-atik otak. Mestinya seorang muslim yang benar harus mencontoh anak kecil di hadapan agama. Ada bocah dibelikan pici kayak gini oleh abahnya di pasar. Ketika dibawa pulang tuh pici, dipakein sama anaknya, ini hadiah dari ayah buat kamu. Begitu kata ayahnya. Lalu dicobain di kamar tuh pici, enggak muat. Masalahnya ukuran palanya nomor 7, picinya nomor 5. Jadi sehingga pici itu kecil, enggak muat. Maka bocah ini pergi ke dapur, nyari pisau, dikerok palanya. Palanya diapain? Dikerok. Agar supaya pici itu muat, ampe berdarah-darah. Yang kedua, ada bocah sama, dibelikan pici oleh abahnya, ukurannya nomor 5, padahal palanya nomor 7. Dicoba dipakai, enggak muat, kekecilan. Lalu dia bilang sama ayahnya, ya tuker di pasar, ini kekecilan, tolong beliin yang nomor 7. Ketika ditukar dengan nomor 7 baru muat. Ada 2 orang bocah, yang satu ketika enggak muat palanya dikerok, yang satu ditukar picinya. Kira-kira dari 2 orang ini yang benar yang mana kira-kira? Yang pertama, yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang pertama tuh benar apa salah? Salah. Dia salah memaksakan pici yang gak muat di pala sehingga palanya dikerok. Yang benar nomor 2. Muslim mesti kayak bocah nomor 2 di hadapan agama. Bilang gak masuk di otaknya, keluarkan yang gak masuk itu, ditukar, minta hidayah sama Allah. Ada rahasia apa? Laki-laki dikasih 2, perempuan dikasih 1. Apakah ini adil ataukah tidak adil? Dia harus jangan ngerombak ayatnya, tapi yang dirombak pikirannya. Sehingga mintalah hidayah sama Allah, nanti bakal Allah berikan hidayah kepadanya. Adil itu bukan sama di dalam kacamata agama. Begitu juga akal bakal mengiyakan. Bila kita punya anak 5, 1 TK, 2 SD, 3 SMP, 4 SMA, 5 kuliah. Kuliah di Mercu Buana. Anak yang paling tua, kita tinggalnya di Depok. Anak yang TK kita kasih 5.000 karena samping rumah. Supaya adil, yang kuliah juga kita kasih
5.000. Kira-kira begitu tuh adil apa kagak tuh? Adil apa kagak itu? Halo, adil apa kagak ini? Kenapa nggak adil? Kan 5.000 sama. Hah? Adil itu bukan sama, tapi proporsional. Itu adil. Sesuai kebutuhan. Maka yang TK ikut kita sehingga 5.000 aja cukup. Ini kuliah jauh dari Depok ke Mercu Buana. Ini perlu ongkos, perlu makan, perlu apa, kudu kasih gedean. Itu namanya adil. Begitulah di dalam warisan. Orang laki itu dikasih tanggung jawab lebih. Kalau nikah kudu ngasih mas kawin, wajib tuh laki, perempuan tidak. Habis begitu wajib ngasih nafkah sama istrinya, perempuan tidak wajib ngasih nafkah sama lakinya. Kalau bapak-bapak istrinya kerja, terima kasih sama dia. Kenapa enggak wajib dia kerjakan ngebantuin laki? Acungi jempol, uring-uringan dikit biasa, ucapin alhamdulillah. Belum masuk joglo, kalau udah masuk TPU joglo diem aja tuh bini. Begitu ngomong apa diem? Hah? Yang di joglo diem. Kenapa diem? Udah mati. Berarti kalau ngomel-ngomel alhamdulillah masih hidup. Udah gitu aja. Begitu biar tenang. Diwajibin dia ngontrakin, diwajibin ngasih makan, sehingga tanggung jawabnya besar. Maka agama proporsional, dikasih laki-laki 2, yang satu itu titipan buat perempuan. Maka perempuan jangan ngomel-ngomel, akal jangan dikedepankan, iman kepada agama prioritaskan, supaya selaras itu akal dengan ajaran agama. Kalau dengan akal saja sudah cukup, apa fungsinya Allah mengutus Nabi, menurunkan kitab suci? Itu menunjukkan akal bisa meleset, akal bisa keliru bila tidak dapat bimbingan wahyu. Karena itu akal yang sempurna akan mengikuti agama. Karena akal lemah tidak berdaya untuk mengerti seluruh ajaran-ajaran Allah, sehingga akal kudu tunduk pada agama. Tidaklah orang tersesat menjadi kafir, pelaku bid'ah, melainkan penyebabnya lebih mengedepankan akal daripada tunduk pada peraturan agama. Karena itu kata Imam Ali, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'la." Kalau agama itu dasarnya adalah akal, kudunya juga bagian bawah khuf yang kudu diusap, bukan yang atasnya. Tapi Rasulullah sebagai sampel kepatuhan hamba kepada Allah, aku lihat, kata Imam Ali, dengan 2 mata kepalaku beliau mengusap mujah atasnya, luarnya, sehingga perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam harus ada di atas segala-galanya. Akal yang sempurna kudu nurut amat tuntunan agama.
Disinilah letak hamba yang sesungguhnya. Disebut hamba Allah. Manusia karena kebodohannya seringkali Tuhan kayak anak buah. Pengennya dia takdir Tuhan tuh yang enak-enak aja pada dia. Seakan-akan Tuhan karyawan kita yang kita harus ngatur sama dia. Padahal Tuhan maha perencana. Maha mengatur. Kalau orang pengen bahagia hidupnya, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Tenangkan akalmu daripada banyak mengatur-ngatur Tuhan. Apa yang diatur oleh Tuhan, kau tak perlu ikut campur mengaturnya. Jalani saja apa yang diatur oleh Tuhan. Di sanalah hakikat hamba Allah dalam hidup. Ini penting di dalam agama, sehingga sampel kepatuhan adanya pada Nabi Muhammad. Maka Nabi menjadi uswatun hasanah. Di atas kudwah, bahasa Indonesia sama, uswah panutan, kudwah panutan. Tapi kalau uswah, seluruh aspek kehidupannya, pribadinya, apanya aja adalah suri tauladan. Lain dengan kudwah, seringkali tuturnya bisa menjadi panutan, prakteknya belum bisa kita contoh. Ini kudwah. Dan Rasul benar-benar adalah uswah. Dan kita disuruh kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Seorang hamba harus akalnya tunduk pada tataran dan aturan agama. Jangan agama diutak-atik biar selaras dengan kemauan akalnya, dan itu akan jadi keliru. Karena itu di dalam ajaran agama dulu-dulu, ulama telah menjawab dengan jawaban cerdas ketika ada subhat-subhat. Betapa Imam Abu Hanifah radhiyallahu an ditanya, wahai Abu Hanifah, bukankah iblis itu dari api dicipta? Iblis dari api. Sementara neraka juga api. Apa iya iblis nanti masuk neraka kesiksa? Masa iya jeruk makan jeruk? Api ngebakar api, api nyiksa api. Kan gak bener ini. Begitu. Kebakar enggak? Kesiksa enggak tuh iblis waktu di neraka? Begitulah akal yang tidak dapat bimbingan wahyu menari-nari di dalam otaknya. Abu Hanifah jawab, pengen tahu jawabannya? Iya, kesiksa. Kesiksa? Bagaimana mungkin api ketemu api kesiksa? Kamu pengen tahu? Sini, maju orang. Langsung aja Abu Hanifah jupret, gampar tumuk pipinya ampe merah meringis-ringis. Ditanya Abu Hanifah, bagaimana? Lah, saya nanya, lu gampar, itu jawabannya. Jawaban bagaimana? Ini tangan dari tanah, manusia dicipta dari tanah, pipimu dari tanah. Bila Allah berkehendak, sakit enggak? Bukan sakit lagi, lu kagak lihat merah. Tanah ketemu tanah, bila Tuhan berkehendak, sakit. Sama, iblis juga. Walaupun dari api. Bila Allah berkehendak, tersiksa juga masuk neraka. Begitulah ulama menjawab. Ada lagi saudara kita dari Nasrani bertanya,
kepada kakeknya Habib Jindan, Habib Ahmad bin Salim bin Jindan. Dia tanya kritik, ngapa orang Islam sunat udah utuh dicipta oleh Tuhan, masa pakai dipotong? Itu namanya orang kurang bersyukur. Udah dikasih sama Tuhan lengkap pakai dibuang-buangin, namanya mubadir, tidak ngerti terima kasih. Ngapa orang Islam pakai dipotong, dibuang? Kata Habib Ahmad bin Salim bin Jindan, ente ke rumahnya? Begitu. Lalu beliau di depan rumahnya ada orang dagang pisang. Pak beli pisang, kasih sama dia. Nih, Habib Salim makan juga pisang. Dibuka. Ketika Nasrani pengen buka, jangan buka. Ini dari Allah, kulitnya telan aja. Begitu. Begitulah orang yang cerdas cara menjawab ajaran agama. Maka kulitnya dibuka tuh, karena itu nggak penting. Yang penting isinya di khitan tuh begitu, biar sempurna. Baru dia paham pentingnya khitan. Sampai ada teman kita Nasrani masuk Islam ngumpet-ngumpet sama bininya, nggak tahu kalau dia udah Islam, sunat pakai pura-pura ada proyek di luar kota 1 bulan, padahal sunat biar sembuh. Udah sembuh dia tidur sama bininya. Bininya kaget, kok rasanya lain bininya. Lalu bininya nanya, bang kok lain? Kata lakinya, hitan neng. Dipikir sama bininya, hitan itu obat kuat, kayak macam Viagra. Dia bisikin, bang kalau bisa besok khitan lagi ya. Ya Robbana, lakinya stres gitu, mau khitan lagi ini. Begitu. Jadi agama itu saudara harus cerdas. Akal kudu tunduk sama wahyu, bukan wahyu tunduk sama akal. Pahami itu. Begitu supaya kita mengerti ajaran agama. Maka dari hadis ini kita bisa ambil faham. Satu, bahwa akal kalau benar akan mengikuti tuntunan wahyu. Sebab akal tidak berdaya menghadapi hukum-hukum Tuhan. Sehingga akal tidak boleh menyimpang dari agama. Kedua, hadis ini menerangkan tentang ajaran mengusap mujah dalam wudu, karena hajat manusia mendorong untuk memakai mujah pada daerah-daerah tertentu, karena Islam datang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan mujah atau kaos kaki kulit lah istilah saya itu, tidak ada ajarannya pada masalah mandi junub, tapi pada wudu saja. Dari hadis ini dapat difahami bahwa tidak boleh kita mengusap kepada kaos kaki, kaos tangan, berkok perempuan, atau sepatu yang saudara suka pakai datang ke kampus, sebab tidak memenuhi standar. Bagaimana aturan mengusap mujah yang diatur oleh agama? Ada 6 standar mujah supaya mujah itu boleh kita usap. Yang pertama, mujahnya kudu kuat, dalam artian dipakai bertubi-tubi jalan, tidak rusak. Itu begitu, kayak begini nih. Yang kedua, tidak tembus air.
Ini enggak tembus air, kecuali dari resleting, begitu. Ini enggak tembus air, jadi dingin. Yang diusap airnya tidak tembus, begitu. Ketiga, kudu menutup mata kaki. Tempat wajib dibasuh kaki, enggak boleh mata kakinya kelihatan. Ini standar mujah, kuat, tidak tembus air, dan menutup tempat yang wajib dalam membasuh kaki, yakni sampai mata kaki. Keempat, dipakainya sesudah wudu dengan sempurna, yakni seumpama tadi sebelum zuhur kita wudu, kakinya dibasuh, sesudah kakinya dibasuh normal wudunya, baru pakai mujah. Kalau belum, enggak bisa. Ada aturan-aturannya. Harus kamalut tohar. Kalaulah kaki kita dibasuh satu, lalu dimasukin mujah satu, enggak sah. Sebab belum selesai wudunya. Itu begitu. Yang kelima adalah, atau yang keberapa yaitu ya? Kelima. Yang kelima adalah mujahnya kudu suci. Tidak boleh mujahnya najis, terbuat dari benda najis, atau terkena najis. Itu enggak sah diusapnya. Yang keenam, tidak boleh terkena hadas besar orang yang memakainya. Bila kita habis bersetubuh, udah enggak ada ceritanya, batal aturan mujahnya. Kalau udah batal, berarti bukan ngusap mujah, wajib membasuh dua kaki di dalam wudunya. Terakhir dari hadis kita, saudara, bagaimana minimal ngusap? Kata Imam Ali, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khufaihi. Minimalnya yang penting diusap mujahnya, dari mananya aja, asal usap aja jadi. Air, usapin aja ininya, tuh begitu tuh, jadi usap ininya, dah jadi. Kalau minimal. Tapi kalau pengen sempurna, tangannya begini ngusapnya. Tuh kelihatan gak ini ya? Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Begitu. Dari sini, tangan kiri ditumit, tangan kanan di atas. Nggak kelihatan, tinggian. Nah, jadi tangan kanan dari jari ditarik ke atas, tangan kiri dari tumit tarik ke depan, doronglah istilahnya, dorong ke depan. Itu baru sempurna. Caranya, kelihatannya, yang enak duduk. Tuh begitu, itu sempurna namanya. Begitu, dari ini dorong kemari. Itu mujah namanya. Begitu. Agar supaya sempurna. Ini ajaran mujah, sehingga jangan kalau diartikan sepatu lalu kemudian apa yang ada di pikiran kita bukan pada standar yang diatur oleh agama. Kita harus pahami, inilah yang disebut khuf. Jadi jalan aja tuh, ke pulang, ke masjid jalan kaki, pakai ini aja, nggak dicopot-copot. Cuma ada aturannya, berapa hari kekuatannya, artinya kekuatan tuh boleh diusap. Nah, kalau ngomong begitu, ada aturannya, apakah dia mukim, ataukah dia musafir. Kalau mukim, kemampuannya sehari semalam, terhitung sejak hadas, begitu. Tapi kalau kemudian musafir, 3 hari
3 malam. Ini aturan daripada mujah, aturannya begitu. Maka dalam lanjutan hadisnya, wa an Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memerintahkan kita para sahabat apabila adalah kita semuanya bepergian jauh bahwa tidaklah kita melepas akan mujah kita pada 3 hari dan malamnya kecuali daripada junub, akan tetapi dari buang air besar dan kencing dan tidur. Akhrajahun Nasa'i wa Tirmidzi wal lafdulah. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmidzi, adapun redaksinya milik Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu, dan menghukumi sahih Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah akan hadis ini. Artinya saudara, bahwa masa mengusap mujah bagi musafir 3 hari 3 malam. Bagi musafir tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Adapun bagi orang yang di rumah 1 hari 1 malam. Kedua, mengusap mujah bisa batal bila mana waktunya telah habis. Kalau udah habis, kudu membasuh kaki lagi. Kedua, bisa batal mengusap mujah bila terkena hal-hal yang mewajibkan mandi, seperti junub, ibarat perempuan haid. Dan ketiga, bisa batal bila sepatunya lepas. Dan apa saja yang dapat membatalkan wudu seperti kencing, tidur, ini membuat mengusap mujah jadi batal, wajib membasuh kaki. Ketiga, masa mengusap ini terhitung sejak berhadas sesudah memakai khuf. Tadi jam 11 kita pakai khuf, wudu begitu terus ad-dhuhur, lalu sekarang pakai, terus saja sampai asar belum batal, pas mau maghrib kentut. Disitulah hitung sampai besok menjelang maghrib lagi 24 jamnya. Bukan dari memakai mujah, tapi hadas sesudah memakai mujah sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Ini aturan-aturan membasuh mujah. Segini aja lah, nggak mau banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Pak Kiai pada poin 4 standar tadi. Kan itu dipakainya sesudah wudu dengan sempurna. Artinya kita wudu dulu baru pakai batu itu gitu. Iya betul. Wudu dulunya aja bukan sekedar wudu dulu. Wudu dengan sempurna nih contoh. Saya copot dulu biar ngerti. Kita wudu, wajah, tangan, terus rapi dah, sampai kaki, pas kaki kanan, udah selesai dibasuh, kita pakai. Kita pakai.
Ini namanya udah sempurna belum wudunya? Ah? Udah sempurna belum wudunya? Saya tanya, tinggal jawab, udah belum? Kenapa belum? Oh iya, kakinya belum. Walaupun kita wudunya sempurna, kata kita disiram lagi pakai ini, nggak jadi. Karena ini namanya wudu nggak sempurna. Wudunya kudu sempurna dulu. Iya, udah selesai, kaki dibasuh semuanya. Ini udah dibasuh, biasa wudu normal, baru pakai. Sampai kaki kiri lengkap, baru pakai. Ini dengan kita pakai setelah rapi wudu. Nah, belum dihitung sehari semalam. Nanti nunggu batal wudu. Kapan kita hadasnya? Gitu, kentut hadas semua. Sama Nabi ini apa aja? Kencing. Dari situ, sampai asar wudu nggak batal-batal. Dari dohor nih. Pas maghrib batal, maka maghrib sampai maghrib besok. Ngitung 24 jamnya bukan sejak memakai, tapi sejak berhadas setelah memakai. Kurang lebih begitu. Biasanya kalau daerah itu dingin, mau sehari-hari juga boleh. Kalau Pak Jadi mau pakai sekarang juga boleh. Begitu, beli aja, nanti dari rumah kemari pakai aja, dibawa ke masjid sholat di situ tuh. Kalau kita di Madinah banyak tuh, di Arab. Ya gini, pakai aja. Mau saban hari nggak apa-apa, boleh. Cuma nanti bakal dikata orang miring aja sama orang kampung karena nggak umum. Begitu. Tapi kalau di daerah Maroko yang dingin-dingin dah panas iklimnya tuh, begitu. Itu normal ini. Banyak khuf ini. Jadi bukan sepatu kayak kita punya yang kalau sujud kakinya nggak bisa dilipat, nggak sah sujudnya. Itu nggak boleh. Begitu. Ini ada aturannya. Ini mau karena kajian aja. Kalau saya loncat takut doraka ini baca kitab. Kecuali Pak dosen-dosen ini kalau ngajar loncat-loncat bukunya. Nggak ada satu buku yang sampai selesai ngajarin murid. Nggak ada. Agama nggak boleh. Kudu A sampai Z selesai. Nggak boleh loncat. Karena ini adalah ilmu. Begitu. Kalau kita nggak, udah potong-potong aja. Rapih aja. Kadang buku udah kerja sendiri aja. Gitu. Begitu. Ada aturan. Baik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu. Memang begitu. Nanti kan najis itu bakal bersih dengan tanah-tanah itu, memang begitu maksudnya. Enggak apa-apa. Emang kagak dicopot-copot. Baik. Iya, selama belum batal begitu. Terus saja. Kan kita sholat bisa nih. Ini sholat ya kan? Nah, sujud bisa. Sholat ini, ya kan? Nah, ruku ya kan? Sami Allah, sujud, lah kan bisa dilipat tuh kakinya, lipat. Ini kan kayak begitu. Ntar pulang, udah kagak copot-copot. Karena kalau dicopot dingin. Di Bromo boleh di Bromo, latihan di Bromo. Terus saya pengen ngamalin ajar Rasulullah, gede ganjarannya. Atau di puncak-puncak. Tapi kalau gadog masih kurang dingin kali ya. Begitu. Begitu adik. Allah. Ayo baik. Sikap Islam itu apakah kita boleh mengandalkan kepada takdir bahwa ini adalah takdir Tuhan, atau memang bencana yang terjadi itu ulah manusia harus menebak. Iya baik, bagaimana kita mensikapi dengan bencana yang terjadi semacam di Aceh, Aceh Tengah, Aceh Utara, termasuk juga di Sumatera Utara, ada Sumatera Barat juga. Apakah kita harus pasrah begitu aja dengan takdir?
Ini yang kita harus pahami tentang takdir. Kalau begini berarti kita harus pahami takdir itu, kita harus paham ada namanya mantiqatul jabar, ada namanya mantiqatul ikhtiar. Ini yang kita kudu paham, sehingga bukan sekedar kita pasrah, tapi kita harus pahami bahwa yang terjadi ini tentu tidak lepas dari takdir Allah. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Dalam satu sisi kita kudu ridho dengan ketetapan Allah, namun tentu karena ini banyak ulah tangan kotor manusia, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan yang ada karena ulah kotor tangan manusia. Tangan itu ada dua. Tangan yang tanda tangan namanya kebijakan yang dia buat akan merusak lingkungan hidup. Yang kedua, tangan ini yang nebangin pohon sembarangan, ini pun juga sama sebagai tangan kotor manusia. Maka bila Allah menghukum orang, pada akhirnya yang baik pun yang gak salah terkena. Maka apakah musibah banjir itu adalah hukuman ataukah ujian? Tergantung daripada manusianya. Bila kita melakukan kesalahan, berarti ini namanya hukuman. Bila kita enggak melakukan kesalahan lalu kena dampak kita, namanya ujian. Cara menanganinya berbeda antara orang habis nyolong masuk penjara, antara orang dakwah ngomong bener masuk penjara. Kalau habis nyolong masuk penjara, ini ujian apa hukuman? Hah? Hukuman. Jangan sampai kita ngomong sama teman kita, bang yang sabar ya, lagi diuji. Kapan tobatnya dia? Habis nyolong suruh sabar. Bang tobat, begitu. Kalau dia kiai bener, atau apa aja dikriminalisasi, masuk penjara, ini baru sabar ya. Maka kita harus melihat mana ujian, mana hukuman. Begitu. Bagi pemerintah sebagai ulil amri, dia harus membuat kebijakan yang selaras. Yang namanya yang memposisikan jabatan, ini namanya supir. Jangan nyalain supir sebelumnya. Supir sebelumnya mulu, ini bukan kebijakan saya. Ini betul, tapi Anda memposisikan ada di sini. Karena Anda meneruskan estafet, kalau yang salah ya Anda rapihin. Solusinya bagaimana? Jangan lepas tanggung jawab. Begitu. Jadi ujian-ujian yang ada, maka mengapa orang yang menuntut ilmu itu didoain oleh pohon-pohonan? Innallaha wa malaikatahu hatta al-hitan fil bahri hatta asyajar fil jabal yusalluna ala muallimin nasil khair. Pohon-pohonan, malaikat, ikan, pohon, semuanya memohonkan ampunan sama orang yang rajin ngaji. Kenapa? Pohon-pohonan ngucapin terima kasih ampe ngomong sama yang ngaji tuh, ya Allah ampuni dosanya. Ikan di laut ampuni dosanya tuh yang ngaji. Karena orang kalau udah dapat ilmu pengetahuan agama, dia dilarang merusak biota laut dengan bom molotov segala macam, bukan begitu caranya. Dilarang menebang pohon sembarangan. Kita seringkali punya program menanam 1000 pohon, tapi yang diutamakan menanam tanpa menjaga 1 pohon, 1000 pohon, 2000 pohon. Menjaga ini yang lebih penting daripada menanam. Nanam nih belum tentu tumbuh, andai tumbuh juga lama, itu hutan jangan digundulin.
Kalau digundulin akibatnya jadi repot. Maka dalam hukum ketatanegaraan Islam bisa dilihat Al-Mawardi, ulama besar yang wafat tahun 450 Hijriah, yang hukum tata negaranya dipakai oleh orang-orang barat. Begitu juga Abu Ya'la dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah, hukum tata negara Islam, diatur kementerian itu yang paling tinggi dibuat nomor 1 Menteri Pertanahan yang di dalamnya ada kehutanan, kedua Menteri Pengairan. Ini Wizaratul Miyah, ini pokok karena negara di dalamnya ada tanah, ada air. Kalaulah pengairan nggak dibuat kementerian, apalagi suku dinas, bukan dinas, sebatas kelasnya dirjen, ini nggak bisa. Maka kali yang gede-gede bisa hilang, banyak kali hilang, sehingga pinggir-pinggir kali dibikinin apartemen, hotel, segala macam komplek, akhirnya jadi banjir adanya karena kurang tata ruang, padahal Islam mengatur dengan lengkap. Singkatnya, musibah yang terjadi, kita sebagai kaum muslimin turut prihatin karena al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang beriman itu terhadap orang lain kayak satu tubuh. Bila ada orang terkena musibah, kita turut prihatin dengan musibah yang ada. Yang mampunya dengan doa, kita doa. Yang mampunya berbagi pakaian atau apa saja, bagi. Inilah tugas daripada muslim. Yang mampunya menasihati pemerintah untuk membuat kebijakan, coba cek ulang kebijakan yang ada, supaya tidak terjadi lagi musibah yang ada. Jangan saling menyalahkan satu sama lain, tapi bareng-bareng apa yang kita bisa lakukan sebagai anak bangsa menghadapi musibah yang ada pada negeri ini. Ini yang paling pokok. Apakah program makan gizi gratis dipindahin dulu karena sama juga rakyat juga, atau apa saja daripada kebijakan yang ada? Apa yang perlu untuk diberikan untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak itu, dan sambil terus dipelajari supaya kebijakannya harus benar, jangan sampai sembarangan sehingga repot adanya. Nggak perlu kemudian kita membuat kebijakan bikin sumur resapan. Kenapa harus buat kebijakan begitu? Karena kalinya udah hilang, yang tadinya gede kali hilang tinggal semeter. Ini akhirnya mau tidak mau bikin sumur resapan, menjadi repot adanya. Sehingga Islam itu amat sangat mengatur di dalam tata kenegaraan Islam, rapi sekali aturan-aturannya. Singkatnya, dalam satu sisi bagi kita yang terdampak harus ridho dengan ketentuan Allah, dengan takdir yang terjadi. Yang kedua, terus kita berikhtiar, nggak boleh duduk-duduk saja. Apa yang kita bisa lakukan sambil perenungan masing-masing dengan strata yang ada. Kurang lebih demikian. Begitu kurang lebih. Ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam.